Halo semuanya, saya Beran Hugo dengan NIM 2540124450 kelas LA05. Saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UTS Advanced Calculus 2. Soal pertama itu consider the following continuous time signal xt 1 minus t dan interval 0 t minus 1. 0 jika otherwise. Carefully plot xt and then find and plot the following signals. Yang bagian A itu xt plus 1, xt minus 1 dan x minus t. Pada bagian B itu 0,5 xt plus x minus t dan 0,5 xt minus x minus t. Pada bagian C yaitu x 2t dan x 0,5t. Pada bagian D yt sama dengan dxt per dt dan zt integral dengan batas atas t batas bawah minus hingga yt dt. Langsung saja kita penyelesaiannya. Diketahui x seperti di soal, lalu ini ada gambar grafik untuk xt. Kita lihat dari gambar grafiknya, ini garis lurusnya dari 1 1. Lalu bagian A itu pertama kita cari dan plot x t plus 1. Itu kita substitusikan t-nya dengan t plus 1 sehingga 1 kurang t plus 1 jadi minus t. Dengan batas intervalnya berubah jadi minus 1 t dan 0. Lalu ini kita gambar grafik signal xt plus 1-nya sehingga dapatkan hasil gambar grafiknya ini. Bisa dilihat. Ini di mana batas t-nya adalah minus 1 dan ini batas xt-nya adalah 1 juga. Ada 1. Garis lurusnya di sini, di mana titiknya itu ada di minus 1 dan 1. Lalu kita kedua kita cari dan plot xt minus 1. Kita substitusikan t minus 1-nya ke t sehingga 1 kurang t minus 1 menjadi 2 minus t. Dan batas intervalnya berubah jadi 1 lebih kecil t lebih besar. Jadi 1 lebih kecil t dan t lebih kecil 2. Sehingga dapatkan gambar grafik xt minus 1 adalah ini, di mana garis lurusnya ini dari 2 dan berhenti di titik t1. Lalu titik ininya ada di 1, titik xt minus 1 ada di 1. Lalu kita gunakan garis yang putus-putus ini untuk memudahkan penggambaran titiknya. Lalu ini garis lurusnya. Dari 2 dengan batas t-nya 2 1. Lalu ketiga kita cari dan plot x minus t. Kita substitusikan t dengan minus t hingga jadi 1 plus t. Nah, itu batas intervalnya jadi minus 1 t 0. Lalu berikut ini gambar grafik x minus t, di mana garis lurusnya di sini dan titik t-nya ada di minus 1 dan titik xt dan titik fungsinya itu ada di 1. Lalu bagian B kita cari 0,5 x t plus x minus t dan 0,5 x t minus x minus t. Karena pada bagian A itu sudah diketahui grafik xt dan x minus t. Lalu berikut ada ini. Ini grafik xt dan ini grafik x minus t. Lanjut kita cari 0,5 xt dan 0,5 x minus t. Nah, berikut ini gambar grafik untuk 0,5 xt dan ini gambar grafik untuk 0,5 x minus t. Bisa dilihat kalau xt ini kan titik t-nya ada di 1, lalu jika 0,5 x minus t ini kebalikannya dicerminkan, lalu titik t-nya ada di minus 1. Lalu kedua grafik itu kita gabungkan menjadi 0,5 dalam kurung xt plus x minus t tutup kurung. Sehingga ini adalah hasil gambar grafik untuk 0,5 xt plus x minus t. Bisa dilihat ini kita gabungkan jadi seperti ini gambar grafiknya. Lalu setelah itu kita cari 0,5 xt plus
minus X minus T. Nah, berikut ini adalah gambar grafiknya untuk 0,5 xt minus X minus T. Bisa dilihat di sini ini karena kurang X minus T, jadi kan X minus T ini dibalik dari atas ke bawah. Karena ini tandanya minus. Jadi titiknya ada di titik xt-nya tuh ada di 0,5 minus 0,5 dan titik t-nya ada di minus 1. Sehingga kita tarik garis lurusnya seperti ini. Dan ini gambar grafik, hasil gambar grafiknya. Lalu bagian C itu kita cari X 2T dan X 0,5T. Kita substitusikan 2T ke T-nya, lalu dapatkan 1 minus 2T dengan intervalnya yaitu 0T setengah. Lalu ini hasil gambar grafik untuk X 2T seperti ini. Di sini T-nya tuh setengah dan titik XT-nya tuh 1. Lalu kita cari X 0,5T. Di sini kita masukkan 0,5T-nya ke T-nya. Sehingga batas intervalnya itu menjadi 0. Jadi 0 lebih kecil T, lebih kecil 2. Lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 2. Lalu ini adalah gambar grafik untuk X 0,5T. Dimana garis lurusnya ini dari T2 kita tarik garis lurusnya ke xt titik xt-nya 1. Lanjut bagian D, yang pertama kita cari yt dxt per dt. Di mana dxt per dt ini adalah turunan dari 1 minus t. Jadi 1 minus t ini kita turunkan sehingga dapatkan hasil turunannya adalah minus 1. Nah, berikut ini adalah gambar grafik untuk yt dxt per dt. Di mana garis lurusnya ada di sini, kita tarik sampai t-nya itu berhenti di 1. Sampai titik t-nya berhenti di 1. Nah, itu yang kedua kita cari dan plot zt integral batas atas t, batas bawah minus hingga yt dt. Di mana simbol t ini adalah hasil turunan dari yt. Di mana adalah hasil turunan dari 1 minus t, yaitu minus 1. Jadi kita masukkan y simbol t ini sebagai minus 1. Lalu kita integralkan sehingga menjadi minus simbol t. Lalu kita masukkan batas atasnya t dan batas bawahnya 0. Jadi menjadi minus t. Sehingga kita bisa gambar grafik zt-nya yaitu ini. Bisa dilihat ini garis lurusnya dari sini, lalu kita tarik garis sampai titik t-nya berhenti di 1 dan titik zt-nya itu di minus 1. Ya, ini adalah gambar grafik untuk zt. Berikutnya nomor 2, the input-output equation characterizing an amplifier that saturates once the input reaches certain value is yt 100xt minus 10 lebih kecil sama dengan xt lebih kecil sama dengan 10. Nah, 1000 ini jika xt itu lebih besar dari 10, lalu minus 1000 jika xt lebih kecil dari minus 10, where xt is the input and yt the output. Plot the relation between the input xt and the output yt. Is this a linear system? And for what range of input values is the system linear, if any? Yang pertama kita diketahui yt seperti soalnya xt input dan yt output. Di sini kita
plot hubungan antara input xt dan output yt. Dan ini adalah gambar grafik untuk hubungan input xt dan output yt-nya. Bisa dilihat ini pada yt-nya itu batasnya ini 1000 dan minus 1000. 1000 pada bagian atasnya dan 1000 pada minus 1000 pada bagian bawahnya. Lalu xt-nya itu batasnya 10. Lalu setelah itu kita buat titik di sininya. Setelah itu kita tarik garis miring. Lalu di sini kita tarik garis lurusnya di ujung, di titik antara kedua titik ini kita tarik garis miring. Lalu setelah itu kita tarik garis lurus. Dari grafik tersebut bisa dijelaskan kalau sistem itu bersifat linear dengan range nilai inputnya itu dari minus 10 sampai 10. Jadi jawabannya itu adalah sistem bersifat linear dan dengan range nilai inputnya adalah minus 10 lebih kecil sama dengan x t lebih kecil sama dengan 10, yaitu dengan range atau dari minus 10 sampai plus 10. Jadi jawabannya itu sistem bersifat linear dan dengan range nilai input dari minus 10 sampai 10, atau minus 10 lebih kecil sama dengan xt lebih kecil sama dengan 10. Lalu bagian B, suppose the input is a sinusoid xt 20 cos 2 pt ut. Carefully plot xt and yt for t sama dengan minus 2 to 4. Jawabnya kita diketahui input sinusoidnya, di mana input xt itu mempunyai amplitudonya adalah 20, dengan t itu adalah line space atau ruang baris dari t sama dengan minus 2 sampai t sama dengan 4. Nah, berikut ini adalah hasil plotnya. Berikut ini adalah hasil plotnya, yaitu ini adalah hasil plotnya, di mana ini grafiknya ini bergelombang. Dari ini karena minus 2-nya ini minus 2 sampai 0 itu kan karena tidak ada amplitudonya adalah 0. Karena kalau kita masukkan t minus 2-nya ke functionnya ini, jika kita masukkan t minus 2 sampai t sama dengan 0, t sama dengan minus 2, t sama dengan 0, jika kita masukkan ke dalam input sinusoidnya itu, karena dilihat dari syarat ut-nya itu kan kalau jika t-nya itu lebih kecil dari 0, maka ut-nya itu sama dengan 0. Jika t pada ut itu lebih besar dari 0, maka ut-nya itu sama dengan 1. Jadi minus 2, minus 1, dan 0 itu amplitudonya adalah 0. Sedangkan jika t-nya itu, lanjutan nomor 2 bagian B, itu kita akan mencari yt. Nah, yt itu adalah output, sehingga itu tuh sama dengan 1 dikali xt. Jadi 2000 cos 2 pt ut. Dimana kita itu dari t sama dengan minus 2 sampai t sama dengan 4, itu kita hitung hasil yt-nya berapa. Dimana ut itu sama dengan 1 jika t lebih besar dari 0, lalu 0 jika t-nya lebih kecil dari 0. Jadi kita masukkan di t minus 2 sampai t minus 1, ini hasil yt-nya itu adalah 0, karena u min 2 dan u min 1 itu hasilnya 0, karena t-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi ya untuk t minus 2 dan t minus 1 ini hasilnya 0. Jadi kalau untuk t sama dengan 0 sampai t sama dengan 4 itu 2000. Lalu ini adalah gambar grafik yt-nya, di mana amplitudonya
dari 0 sampai 4 itu adalah 2000. Jika minus 2 sampai minus 1, amplitudonya adalah 0. Tapi ini belum selesai. Ini ada batasnya 1000. Ini ada batas 1000-nya dikarenakan dari grafik tersebut, karena amplitudonya itu 2000 melebihi 1000, maka amplitudonya itu dipotong. Di mana sekarang amplitudo YT-nya itu adalah 1000. Sehingga hasil gambar grafik YT-nya itu menjadi seperti ini. Di mana amplitudo 0 dan 4 itu 1000. Tarik garis lurus, lalu garis miring ke bawah, itu garis miring ke atas. Seperti ini gambar grafiknya. Untuk hasil gambar grafiknya YT. Lalu bagian C, let the input be delayed by 2 units of time. The input is X1T sama dengan Xt minus 2. Find the corresponding output YOT and indicate how it relates to the output YT due to Xt found above. Is the system time invariant? Ini karena input itu tertunda sebanyak 2 unit, jadi X1T sama dengan Xt minus 2. Lalu ini bagaimana cara menemukan YOT-nya itu? Ini karena ini YOT-nya itu kita substitusikan T-2-nya ke YT yang diketahui di soalnya, itu ada 100 Xt, 1000 dan minus 1000. Ini kita masukkan Xt minus 2. Karena delay by 2, berarti ini minus 2. T-nya kita minus 2. Xt-nya kita dalam kurung kita masukin minus 2. Kurang 2. Jadi juga ini St-nya di intervalnya juga T-nya itu dikurang 2. Sehingga menjadi ini seperti hasil. Ini hasil YOT-nya. Lalu kita akan mencari bagaimana relates to the output YT due to Xt. Yang pertama ini kita cari Xt minus 2 sama dengan Xt minus 2 ini sama dengan 20 cos 2 pt minus 2. Lalu setelah itu ini YT kurang 2 itu sama dengan 2000 cos 2 pt minus 2. Dimana ini gambar grafiknya untuk Xt minus 2. Ini kita geser ke kanan sebanyak 2 kali. Sehingga dari 0, ini kita geser ke kanan, sehingga T-nya itu menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini begitu juga sama dengan grafik YT. Ini kita geser ke kanan sebanyak 2 kali, sehingga menjadi seperti ini gambar grafiknya. Dari T-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena YT kurang 2 sama dengan Xt minus 2, jadi ini adalah time invariant. Itu dikarenakan delay itu gak berpengaruh kepada nilai atau amplitudonya. Jadi itu hanya berpengaruh pada perubahan waktu, yaitu hanya cuma menggeser kurva ke arah kanan sejauh 2. Sehingga nilai Xt minus 2 dan YT minus 2 itu adalah konstan. Itu menyatakan bahwa sistem adalah time invariant. Jadi jawabannya adalah sistemnya adalah time invariant. Berikutnya question 3, yaitu consider the analog signal Xt sama dengan cos 2 pt plus theta dengan interval minus ta hingga lebih kecil t lebih kecil ta hingga. Determine the value of theta for which Xt is even and for which it is odd. If theta sama dengan pi per 4 is Xt cos 2 pt tambah pi per 4 minus ta hingga lebih kecil t lebih kecil ta hingga even or odd. Use MATLAB. Untuk pada bagian yang pertama kita cari dulu value of theta for which Xt is even and for which it is odd.
diberikan analog signal sebagai berikut di soal. Yang pertama, kita cari nilai theta untuk xt adalah even atau genap. Xt adalah even atau genap jika xt itu sama dengan x minus t. Jadi x minus t, kita cari dulu x minus t. X minus t dia adalah cos 2pi minus t plus theta. Secara trigonometrik, cos x itu sama dengan cos minus x. Maka cos 2pi minus t plus theta, terus itu sama dengan cos 2pi t plus theta. Selanjutnya kita akan mencari nilai tetanya. Jadi ini kita sama dengankan, lalu cosnya kita hilangkan. Jadi ini theta dikurang theta, jadi theta itu nilainya adalah 0. Jadi sebagai pembuktiannya, jika theta itu kita masukkan nilainya 0, lalu ini cos min 2pi t akan sama dengan cos 2pi t. Jadi terbukti kalau fungsinya ini adalah jadi terbukti bahwa xt ini adalah genap. Sehingga nilai tetanya itu adalah 0. Jadi nilai theta itu sama dengan 0 untuk xt adalah even atau genap. Itu yang kedua, xt kita akan mencari nilai theta untuk xt di mana xt itu adalah odd atau ganjil. Xt ini adalah ganjil jika minus xt itu sama dengan x minus t. Kita akan mencari minus xt yaitu minus cos 2pi t plus theta. X minus t ini sudah dicari pada bagian pertamanya. Lalu kita sama dengankan. Sekarang kita akan mencari nilai tetanya. Dimana ini kita gunakan rumus penjumlahan trigonometri, di mana ini cos 2pi t plus theta ini kita jadikan cos kuadrat 2pi t minus sin kuadrat theta. Lalu sama dengan ini juga kita gunakan rumus trigonometri menjadi cos kuadrat dalam kurung min 2pi t tutup kurung minus sin kuadrat theta. Dan ini kita samakan dengan ini cos. Jadi ini kita pindah ruas, kita sama dengan ini cos kuadrat min 2pi t ini kita pindah ruas, lalu ini min sin kuadrat tetanya kita pindah ruas. Untuk memudahkannya kita misalkan t-nya itu adalah 1. Jadi ini jadi minus cos 2pi minus cos 2pi. Di mana ini cos kuadrat 2pi ini adalah minus 1. Nah, setelah itu ini minus sin kuadrat theta, minus sin kuadrat tetanya ini kita jadikan minus 2 kali sin kuadrat theta, hingga ini bagikan, lalu kita dapatkan sin kuadrat theta sama dengan 1. Di mana nilai tetanya ini kita bisa dapatkan adalah pi per 2. Jadi nilai theta itu sama dengan pi per 2 untuk xt adalah odd atau ganjil. Lalu ini cara MATLAB saya untuk mencari tahu nilai tetanya. Yang pertama, kita declare t dan tetanya sebagai simbolik variabel supaya t dan tetanya bisa dipanggil dalam functionnya. Dalam function cos 2pi t plus tetanya. Yaitu kita gunakan SYMS. Lalu setelah itu kita temukan nilai theta untuk xt adalah genap atau even. Di mana kita declare variable even. Lalu ini kita gunakan solve xt sama dengan x minus t sama dengan theta, theta. Seperti yang saya bahas sebelumnya, xt itu adalah genap jika xt sama dengan x minus t. Jadi ini adalah syarat untuk jadi ini adalah cara jika xt itu adalah genap. Yaitu xt-nya kita masukkan ini, lalu x minus t-nya kita masukkan. Lalu ini tetanya itu nilai yang akan kita carinya. Ya, nilai. Jadi kita masukkan theta untuk mencari nilai tetanya. Theta itu untuk mencari nilai tetanya. Lalu setelah itu f print f,
value of theta for which xt is even. Itu, nah ini untuk mendisplay value of theta-nya. Jika untuk xt adalah genap. Lalu setelah itu kita temukan nilai theta untuk xt adalah ganjil atau odd. Dan sama seperti yang sebelumnya, ini kita solve untuk mencari nilai theta-nya jika dengan persamaannya, yaitu dengan operasi matematikanya itu adalah minus xt sama dengan x minus t. Lalu ini theta ini nilai yang akan kita cari. Nah, itu kita display menggunakan fpref untuk mendisplay nilai theta-nya. Lalu setelah itu kita gunakan subplot karena karena grafik yang akan kita tampilkan itu hasil ada 2. Setelah itu ini fplot subs xt theta even. Subs ini adalah symbolic substitution, di mana ini kita tulis pertama kita tulis fungsinya yaitu xt, lalu ini theta-nya ini sebagai nilai lamanya. Setelah itu even itu adalah nilai barunya. Jadi kita substitusi. Jadi kita ganti theta-nya itu dengan nilai even-nya. Nah, itu kita tulis title-nya itu xt even graph read on. Lalu setelah itu pada bagian bawahnya itu subplot 212. Itu fplot subs sama kayak yang sebelumnya. Ini theta-nya kita substitusikan. Kita ganti dengan nilai odd. Nilai theta untuk xt adalah ganjil. Kita ganti theta itu dengan nilai odd-nya ini. Kalau kita gunakan kita gunakan substitution xt theta odd sama seperti yang sebelumnya. Ini title-nya ini grid odd. Sehingga ini hasil di comment window-nya, yaitu value of theta for which xt is even adalah 0. Lalu value of theta for which xt is odd adalah t/2. Lalu ini adalah hasil grafiknya, yaitu ini xt even graph-nya, ini grafik genapnya, yaitu bisa dilihat kalau grafik genap itu biasanya dimulai dari sini, ini titik ujungnya dimulai dari sini lalu berhenti di sini. Padahal ini titik puncaknya itu kita mulai dari titik puncaknya dan berakhir di titik puncaknya. Ini xt grafik ganjil. Kalau xt grafik ganjil ini dimulai dari 0, lalu ini titik puncaknya, mulai dari sini, dari batas y-nya 0 sampai batas y-nya itu 0 juga. Ini untuk grafik odd, grafik ganjil xt. Lalu setelah itu lanjut ke bagian kedua, yaitu untuk mengetahui apakah kita lanjut ke bagian kedua pada norm equation 3, yaitu if theta sama dengan pi/4 is xt cos 2pt plus pi/4 itu even atau odd. Lalu ini cara MATLAB-nya. Yang pertama kita declare lagi t dan theta-nya sebagai simbolik variabel. Lalu kita tulis juga lagi ini function xt-nya. Lalu ini kita gunakan kondisi if. Kita gunakan if, dan else ini untuk mencari tahu apakah cos 2pt plus pi/4 itu ganjil atau genap atau bukan ganjil atau bukan genap. Jadi jika xt itu sama dengan x minus t, maka cos 2pt plus pi/4 itu adalah genap. Jika minus xt sama dengan x minus t, itu maka cos 2pt itu
plus pi per 4 adalah ganjil. Jika bukan keduanya, maka bukan ganjil atau bukan genap. Lalu ini untuk menampilkan grafiknya. Ini substitution, ini untuk juga substitusi. Tetanya kita ganti dengan nilai pi per 4. Jadi ini adalah hasil di comment window-nya, yaitu didapatkan hasil kalau cos 2pt plus pi per 4 itu bukan ganjil dan bukan genap. Dan ini adalah hasil grafiknya. Bisa dilihat dari hasil grafiknya, ini juga menandakan kalau xt pada theta pi per 4 itu bukan ganjil dan bukan genap. Karena itu tidak dimulai dari sini ataupun tidak dimulai dari 1 ataupun tidak dimulai dari 0. Selanjutnya question 4, yaitu use symbolic MATLAB to generate a damped sinusoid signal YT sama dengan E pangkat minus T cos 2pt and its envelope. Let then Ft sama dengan YT UT and find using symbolic MATLAB F 0,5T minus 1, F 2T kurang 2, and F 1,2T minus 5 and plot them. Untuk yang pertama kita cari simbolik, kita cari dulu damped sinusoid signal YT-nya dan envelope-nya. Di sini kita declare T sebagai simbolik variable, kita gunakan SJMS-nya, SJMST. Lalu setelah itu kita declare fungsi YT-nya yaitu eksponensial minus T kali cos 2pt. Lalu kita gunakan subplot karena grafik yang akan kita tampilkan ada 4. Lalu YT-nya kita F-plot. Lalu dengan X limitnya adalah 0 sampai 10. Dengan batas X-nya itu 0 sampai 10. Nah, itu gate on untuk menampilkan grafiknya. Lalu dapatkan grafik dari E pangkat minus T cos 2pt adalah ini. Ini saya besarkan supaya bisa lihat dengan jelas. Jadi seperti ini hasil grafiknya yang pertama ini. Bisa dilihat dari sini, ini grafiknya. Lalu setelah itu kita cari dan Ft, Yt, Ut. Lalu kita cari F 0,5T minus 1, F 2T minus 2, dan F 1,2T minus 5. Lalu sini kita declare Ft itu sama dengan Yt dikali US, unit signal T. Nah, seperti ini kita subplot lagi, ya, ini yang grafik yang keduanya. Lalu kita F-plot, kita masukkan T-nya itu 0,5 dikali T minus 1, 0,5 T minus 1. Lalu setelah itu X limitnya kita juga sama 0,10. Lalu dapatkan hasil grafik keduanya untuk F 0,5 T minus 1 adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat ini grafiknya. Yaitu dari ini mulai titik itunya ke 1 mulai dari batas X, dari X-nya 2. Nah, setelah itu ini bergelombang lagi. Nah, setelah itu untuk grafik yang ketiga yaitu F2T minus 2. Nah, ini kita subplot, ini grafik yang ketiga. Lalu ini kita F-plot F2T minus 2. Lalu dapatkan hasil grafiknya adalah seperti ini untuk F2T minus 2. Bisa dilihat seperti ini. Ya, dimana ini mulai naik ke amplitudonya 1 pada batas X, pada X-nya pada X sama dengan 1. Jadi seperti ini gambar grafiknya. Lalu setelah itu ini grafik yang terakhir, kita plot F, kita F-plot F 1,2T
minus 5. Lalu seperti ini hasil grafik yang terakhirnya untuk F 1,2T minus 5. Nah, dilihat ini mulai naik ke amplitudo 1 itu pada 4, pada 4 bilangan pada 4, berapa. Lalu setelah itu ini sampai dan seterusnya. Terakhir question 5 yaitu for the discrete time signal xn 1 jika n sama dengan minus 1, 0, 1. 0,5 jika n sama dengan 2, lalu 0 jika otherwise. Sketch and label carefully the following signals. Untuk bagian A yaitu x n minus 1, x minus n, dan x 2 minus n. Itu diketahui xn seperti di soal, ini gambar grafiknya. Ya, kita gambar sketsanya yaitu seperti ini sketsanya. Dengan penamaannya yaitu signal n plus 1 plus signal n plus signal n minus 1, 0,5 signal n minus 2. Ini n plus 1 karena ada di sisi kiri, karena ini minus 1. Jadi kita buatnya signal n plus 1. Lalu ini n karena ada di titik 0. Lalu ini n minus 1 karena ada di titik 1 di sisi kanan. Lalu ini 0,5, ini titik ujungnya 0,5. Lalu sini n minus 2 karena ada di titik 2 sisi kanan. Yang pertama kita cari xn minus 1. Kita cari sketsa dan namakan xn minus 1. Lalu di sini kita dapatkan gambar sketsanya, di mana minus 1 itu kita geser ke kanan sebanyak sekali. Lalu di sini dari minus 1-nya menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, dan 2 menjadi 3. Ini jadi digeser ke kanan sebanyak sekali. Dengan penamaannya yaitu signal n plus signal n minus 1 plus signal n plus 2 plus 0,5 signal n minus 3. Yang kedua kita mencari x minus n, di mana ini gambar grafiknya, ini gambar sketsanya, di mana x minus n ini adalah pencerminan dari xn. Ini kita dari ini dicerminkan atau kita balik hingga ini 2 menjadi minus 2, pindah dari sisi kanan ke sisi kiri. Lalu ini 1 menjadi minus 1, 0 tetap 0, dan minus 1 dari sisi kiri pindah ke sisi kanan jadi 1. Dengan penamaannya yaitu 0,5 signal n plus 2 plus signal n plus 1 plus signal n plus signal n minus 1. Lalu yang ketiga kita mencari x2 minus n, di mana x2 minus n itu sama dengan x minus n plus 2. Ini adalah gambar grafiknya untuk x minus n plus 2, di mana kita geser ke kanan, mana x minus n-nya ini kita geser ke kanan sebanyak 2 kali. Tetapi biasanya kalau plus 2 itu biasanya kita geser ke kiri. Tapi biasanya kalau tanda plus ini kita geser ke kiri. Tapi karena n-nya itu sama dengan minus n, jadi plus 2-nya ini berarti kita geser ke kanan. Jadi kita geser ke kanan sampai 2 kali menjadi ini. Dengan penamaannya x2n sama dengan 0,5 sinyal n plus sinyal n minus 1 plus sinyal n minus 2 plus sinyal n minus 3. Pada bagian B yaitu the even component xn of xn. Dan kita gunakan rumus even signal, di mana xen itu sama dengan xn plus x minus n per 2. Ini xn kita jumlahkan dengan x minus n, kita jumlahkan lalu kita bagi dengan 2 sehingga dapatkan hasil xn-nya adalah 0,25 sinyal n plus 2 plus sinyal n plus 1 plus sinyal n plus sinyal n minus 1 plus 0,5 sinyal n minus 2. Lalu berikut ini adalah gambar sketsa xen-nya.
di mana 0,25 ini titik ujungnya 0,25 dan 0,5 ini mana titik ujungnya 0,5. Lalu pada bagian C, the odd component XON of XN. Lalu kita gunakan rumus odd signal, di mana XON itu sama dengan XN minus X minus N per 2. Lalu ini XN-nya kita kurangkan dengan X minus N. Kita kurangkan, setelah itu kita bagi dengan 2, mendapatkan XON-nya adalah 0,25 sinyal N minus 2 kurang 0,25 sinyal N plus 2. Nah, setelah itu kita gambar sketsanya, lalu dapatkan ini adalah gambar atau sketsa dari XON. Di sini ini karena minus 0,2 ini karena minus 0,25 sinyal N plus 2, jadi dimasukkan ke sini. Lalu ini 0,25 sinyal N minus 2 kita masukkan ke sini, ke sisi kanan. Nah, di sini kita masukkan ke sisi kiri. Jadi ini adalah hasil gambar atau sketsa XON. Sekian penjelasan saya untuk jawaban UTS Advanced Calculus 2 milik saya. Terima kasih.